Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu dari sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kami merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti dan semakin mengenal akan Engkau, dan semakin memahami kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal 18 ayat 10-11. Tertulis demikian, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saudara yang dikasih Tuhan, harta, uang, dan kekayaan seringkali menjadi fokus, tujuan, dan bahkan andalan manusia. Padahal sebenarnya harta tidak dapat diandalkan. Secara garis besar, Alkitab menggambarkan kekayaan itu sebagai sesuatu yang sementara dan tidak dapat menjamin hidup manusia. Perhatikan bahwa kekayaan sebenarnya adalah salah satu berkat dari Tuhan. Tapi pada kenyataannya, kekayaan itu sering berubah menjadi sesuatu yang diandalkan oleh kita manusia, oleh karena kesalahan kita dalam memandang kekayaan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena kekayaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon atau harta." Tuhan menghendaki agar kita hanya bergantung kepada Dia, bukan kepada harta dan kekayaan kita. Mengapa harta tidak dapat kita andalkan? Yang pertama, saudara, karena harta tidak dapat menolong kita dalam kesukaran yang besar. Amsal 11 ayat yang keempat mengatakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Situasi pandemi sekarang ini menunjukkan bahwa orang kaya sekalipun tidak dapat menyelamatkan diri dari penyakit dengan menggunakan harta kekayaannya. Sebab hanya dari Tuhanlah datang pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan. Yang kedua, saudara, harta tidak dapat memberikan kebahagiaan. Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah menyebutkan bahwa kekayaan adalah sia-sia dan tidak memberikan kepuasan batin. Dan pada akhirnya Raja Salomo mengatakan bahwa yang lebih baik adalah hidup takut akan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 tertulis, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Yang ketiga, saudara, mengapa harta tidak dapat diandalkan adalah karena harta tidak dapat menyelamatkan. Ketika manusia mati, hartanya tidak berguna dan akan ditinggalkan. Tapi iman dan perbuatan-perbuatannya lah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 15 tertulis, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hanya Tuhan yang adalah keselamatan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 18 ayat 10-11, kita diajarkan untuk tidak mengandalkan harta, tetapi mengandalkan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, andalkanlah Tuhan senantiasa. Bersyukurlah dalam segala keadaan kita. Kalau saudara diberkati dengan kekayaan materi, jangan jadikan itu sebagai andalan, tapi tetap andalkan Tuhan
dan muliakanlah Tuhan dengan harta saudara. Kalau kita sedang mengalami kekurangan dan kesulitan, tetaplah percaya dan andalkanlah Tuhan. Selalu ada berkat dan ada pertolongan yang disediakan Tuhan bagi kita yang selalu berharap kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat mengandalkan harta kekayaan. Kami tidak dapat mengandalkan uang dan segala materi yang kami miliki. Situasi dunia hari-hari ini sungguh jelas menyatakan dan menunjukkan betapa pentingnya untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi menara kami yang kuat, benteng keselamatan kami, gunung batu kami yang teguh. Di dalam Engkau Tuhan, kami aman, kami tenang, kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dan keselamatan kami miliki di dalam Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau dalam segala waktu dan keadaan. Sebab daripadamulah datang pertolongan, kesembuhan, pemulihan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan mujizat, keselamatan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan berlalu. Engkau tetap ya Tuhan, untuk selama-lamanya Engkau akan selalu ada. Dan orang-orang yang benar akan hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pada malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam hari ini. Dan bangunkan kami kembali ya Tuhan, besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.